Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Eh, Perkenalkan nama saya Andika Fatur Rahman, NIM 2020 70012. Langsung aja kita masuk kepada mind map pada pasien ini. Jadi ini mind map yang saya buat, bukan bahwa pasien mengalami setelah dari kasus yang kita lihat dan juga pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan lab ditemukan bahwa pasien mengalami anemia defisiensi besi atau ADB. Jadi secara pengertian ADB atau secara pengertian anemia. Anemia merupakan kondisi medis ketika jumlah sel darah merah dalam tubuh lebih rendah dari jumlah normalnya. Nah, klasifikasi anemia itu sendiri terbagi menjadi 4. Ada anemia mikrositik, yang dimana MCV-nya kurang dari 82 volt. Di sini anemia mikrositik ini terbagi lagi menjadi ada anemia defisiensi besi, thalassemia, anemia gangguan kronis, dan juga anemia sideroblastik. Lalu untuk anemia makrositik, di mana MCV-nya itu lebih dari 98. Nah, anemia makrositik ini terdiri dari karena adanya obat-obatan, pengaruh dari nutrisi seperti kekurangan vitamin 12 dan juga asam folat, dan juga bisa karena adanya gangguan hematologi herediter atau gangguan hematologi secara turunan. Lalu ada anemia normostik. Anemia normostik ini MCV-nya adalah rentang dari 82 sampai 98. Nah, di sini anemia normostik ini terbagi juga ada anemia gizi, lalu ada anemia infusiensi ginjal, ada anemia hemolitik, dan juga ada anemia gangguan kronis. Nah, di anemia selanjutnya ada anemia makrositosis ringan, di mana rentang MCV-nya adalah 100 sampai 110. Di sini Anda terbagi lagi ada retikulosit, misalkan ada retikulosit, bisa juga ada karena adanya asupan alkohol yang berlebihan, dan juga adanya hipertiroidisme dan defisiensi apa tembaga. Nah, selanjutnya untuk etiologi dan patofisiologinya di sini kita perlu tahu bahwa penyebab utama dari ADB ya karena ini kasusnya ADB berarti pasien masuk klasifikasi anemia mikrositik ya dengan MCV-nya kurang dari 82. Di sini untuk pasien ini untuk ADB itu penyebabnya karena adanya gangguan hemostasis zat besi dalam tubuh. Artinya, secara patofisiologi ada 4 tahapan zat besi, kekurangan zat besi. Nah, untuk yang pertama itu adalah kadar besi normal. Nah, kadar besi normal pada stadium awal kehilangan besi masih dapat dikompensasi dengan cadangan ferritin dalam tubuh, sehingga kadar Hb masih terdeteksi normal. Ini kalau tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah penurunan besi progresif. Bila kehilangan besi terus-menerus atau berlanjut, akan terjadi balance negatif dari hemostasis zat besi. Nah, cadangan zat besi akan semakin menurun tanpa menyebabkan anemia. Nah, ketika cadangan ini terus dipakai dan semakin berkurang, masih terdapat zat besi di dalam tubuh dalam bentuk besi tidak stabil yang didapat dari sisa-sisa metabolisme dan penyerapan besi. Nah, bila defisiensi besi terus progresif, besi tidak stabil yang didapat dari sisa-sisa metabolisme dari penyerapan besi. Nah, selanjutnya yang ketiga, itu tahap yang ketiga adalah respon sumsum tulang dan eritropoietin atau EPO. Jadi defisiensi yang lebih parah dan terus berlanjut akan menimbulkan respon sumsum tulang dan EPO. Nah, sumsum tulang dan eritropoietin ini akan memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan sel darah. Nah, sintesis HEM dan juga globin juga diatur oleh protein kinase yang disebut dengan penghambat translasi yang diatur oleh HEM atau Hem Regulated Transitional Inhibitor atau HRI. Nah, pada keadaan defisiensi besi yang terus berlanjut akan terjadi defisiensi HEM. Nah, defisiensi HEM sehingga merangsang HRI untuk memvalidasi subunit alfa dari faktor translasi ELF2. Nah, faktor ELF2 ini akan berfungsi untuk memproduksi globin ya pada saat terfosforilasi. Nah, fungsi dari resistensi globin akan terganggu sehingga konsentrasi hemoglobin dalam darah menurun atau hipokromik. Nah, selanjutnya tahap keempat yaitu adalah perubahan metabolisme. Di perubahan metabolisme ini defisiensi besi yang berlangsung kronis kemudian menyebabkan cadangan besi sama sekali tidak ada sehingga produksi hepsidin terhenti. Nah, hepsidin adalah protein dalam liver yang mengatur keseimbangan zat besi. Tidak adanya hepsidin dapat membuat absorpsi besi di gastro itu meningkat sehingga di gaster meningkat sehingga mengganggu hemostasis zat besi dan juga pembentukan sel darah. Kita akan masuk di pemeriksaan penunjang dan juga diagnosis. Nah, pertama kita perlu tahu dulu secara anamnesis. Nah, secara anamnesis ditemukan riwayat penyakit anemia. Apakah ditemukan adanya riwayat anemia kronis atau adakah di keluarganya mengalami anemia juga? Kemudian apakah tidak ditemukannya ada manifestasi pendarahan karena anemia defisiensi besi ini tidak ditemukan adanya pendarahan. Terus apakah juga ditemukan tidak demam atau tidak apakah demam atau tidak? Kalau tidak berarti itu bisa menjadi kategori ADB. Kemudian tidak adanya organ megali, kemudian riwayat nutrisinya bagaimana? Kemudian riwayat lahir prematur kembar dan juga anemia dalam kehamilan. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik pada ADB itu selalu ditemukan adanya pucat pada telapak tangan yang memberi kesan Hb kurang dari 7 gram per desiliter. Nah, selanjutnya ada status volume, di mana mungkin bisa ditemukan adanya ortopenia, takikardi, ejection murmur, atau urine output. Kemudian pemeriksaan kulit itu bisa ditemukan adanya hemolisis, pateki atau ekismosis, dan juga bisa juga ditemukan adanya limfadenopati.
Mungkin di oral juga bisa apakah ada glossitis, ada makroglossia, angula, dan juga colitisnya. Nah, terus pada muka kita bisa melihat apakah ada vestis puli yang bisa mengarah pada thalassemia. Terus ada juga kita bisa melihat apakah pada BAB-nya berdarah atau tidak, atau ada perdarahan pada gastrointestinalnya. Dan selanjutnya kita bisa melihat apakah ada organomegaly atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya pada pemisahan penunjang itu kita bisa lakukan pemisahan tes hematologi, yaitu pemisahannya bisa kita gunakan pemisahan hemoglobin, hematokrit, kemudian RDW, MCV, ya, hemoglobin, hematokrit, RDW, MCV, dan juga CHR. Nah, pada yang pemisahan pertama itu adalah hemoglobin dan juga hematokrit. Nah, jadi pemisahan hemoglobin itu lebih sensitif dan dapat langsung menentukan anemia dibandingkan hematokrit. Nah, nilai hematokrit dalam persen lebih kurang 3 kali dari kadar Hb bila ukuran eritrosit ini dalam batas normal. Bila nilai hematokrit menurun merupakan indikasi anemia. Nah, untuk pemeriksaan HB itu biasanya kita menggunakan metode siametoglobin, atau di mana pemeriksaan ini berdasarkan kolorimetri dengan menggunakan alat spektrofotometer atau fotometer. Selanjutnya indeks eritrosit atau MCV, ya kita menyebutnya MCV atau mean cosmolar volume, dan juga ada MCH dan juga MCHC. Nah, itu memberikan informasi tentang karakter dari eritrosit. Jadi MCV ini merupakan rasio dari hematokrit yang dibagi eritrosit. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan RDW. Nah, RDW ini adalah Red Blood Cell Distribution Weight. Nah, di mana orang dewasa ditemukan peningkatan RDW sekitar 15% yang mempunyai sensitivitas antara 71 sampai 100% dan juga spesifitasnya 50% dalam mendiagnosis anemia defisiensi besi. CHR, ya, atau reticulocyte hemoglobin content, ini adalah merupakan penilaian langsung jumlah besi yang akan membentuk hemoglobin dalam sumsum tulang. Nah, sehingga memperkirakan ketersediaan fungsional terkini untuk eritrosit. Parameter ini merupakan indikator sensitif untuk iron deficient erythropoiesis karena masa hidup retikulosit yang singkat. Nah, retikulosit hemoglobin content ini atau CHR ini yang rendah akan menunjukkan indikasi awal dari anemia defisiensi besi. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan lab selanjutnya adalah tes biokimia, ya. Tes biokimia ini ada tes serum, TIBC, kemudian ada ZPP, dan juga saturasi transferin. Nah, kalau pada serum ini dibagi menjadi dua, ada serum ferritin. Nah, pada serum ferritin ini menunjukkan ketersediaan besi tubuh karena protein berikatan dengan cadangan besi dalam tubuh. Nah, selanjutnya ini adalah pemeriksaan TIBC, ya, TIBC. Mana TIBC ini menunjukkan, atau TIBC adalah total iron binding capacity, ya. Jadi TIBC ini menunjukkan kadar besi total di dalam serum jika semua transferin terikat dengan besi. Nah, transferin adalah protein yang berbentuk di dalam hati yang berfungsi sebagai pembawa besi ke sumsum tulang untuk sintesis hemoglobin atau digunakan oleh sel tubuh. Nah, ini adalah pemeriksaan ZPP. Jadi untuk pemeriksaan ZPP ini adalah zinc protoporphyrin. Ya, jadi zinc protoporphyrin ini adalah gabungan zinc ke dalam protoporphyrin yang mulai dari proses awal hingga akhir dari biosintesis HEM. Nah, ketika besi tidak dapat bergabung dengan protoporphyrin untuk membentuk HEM, maka produksi ZPP akan meningkat dan rasio ZPP atau HEM juga akan meningkat. Dan untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan biokimia selanjutnya adalah saturasi transferin. Nah, saturasi transferin ini merupakan jumlah besi yang ada dalam plasma atau serum. Kadar besi dalam serum dan TIBC digunakan untuk menghitung persen saturasi. Nah, nilai saturasi transferin kurang dari 16% merupakan indikator adanya defisiensi besi. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan serum besi itu tadi itu diperantai oleh interaksi transferin plasma dengan reseptor sel pembukaan atau TFL. Nah, jumlah reseptor transferin merefleksikan potensi proliferasi sel. Nah, reseptor transferin yang dapat ditemukan di dalam serum adalah dalam bentuk terlarut atau solub, nah, sehingga disebut dengan soluble transferin receptor. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang lainnya, ya. Jadi ada pemeriksaan penunjang lainnya adalah pemeriksaan sumsum tulang. Nah, jadi pemeriksaan sumsum tulang ini diindikasikan pada defisiensi besi yang diagnosisnya sulit untuk ditegakkan. Nah, pada pemeriksaan lainnya yang memberikan hasil meragukan tadi. Pemeriksaan sebelumnya masih meragukan, maka dilakukan pemeriksaan sumsum tulang. Selanjutnya kita akan masuk pada diagnosa banding dan juga komplikasi. Jadi untuk diagnosa banding di sini ada secara kan kita masuk pada anemia mikrositik hipokromik. Jadi di sini untuk anemia mikrositik hipokromik ini ada yang karena adanya besi, bisa karena besi, bisa karena HEM, bisa juga karena globin. Kalau karena besi itu biasanya akan menyebabkan penyakit ADB dan juga penyakit kronis lainnya. Kalau pada gangguan HEM-nya itu biasanya akan menyebabkan penyakit sideroblastik, dan juga pada globin itu akan menyebabkan penyakit thalassemia. Nah, jadi kalau secara diagnosa bandingnya untuk derajat anemia pada anemia defisiensi besi itu biasanya ringan sampai berat. Nah, kemudian untuk penyakit kronis, ya, untuk penyakit kronis itu ringan. Kalau untuk thalassemia itu ringan, dan juga untuk anemia sideroblastik itu juga ringan sampai berat. Nah, untuk MCV pada ADB itu menurun. Kalau penyakit kronis itu menurun atau normal.
thalassemia itu menurun, kalau sideroblastik itu menurun atau normal. Kemudian untuk MCHC, untuk dia MCHC-nya kalau ADB itu pasti menurun, kalau penyakit kronis itu menurun atau normal, thalassemia itu menurun, dan juga pada sideroblastik itu menurun atau normal. Nah, untuk besi serumnya, kita lihat bahwa untuk anemia defisiensi besi itu dia untuk anemia defisiensi besi dia menurun sekitar kurang dari 30. Kalau penyakit kronis itu dia akan menurun juga kurang dari 50, tapi kemudian untuk yang thalassemia itu biasanya normal atau meningkat. Jadi untuk serum besinya biasanya kalau pada thalassemia itu meningkat atau normal. Kalau pada anemia sideroblastik juga biasanya untuk serum besinya normal atau meningkat. Nah, untuk TIBC-nya pada pemeriksaan TIBC, kalau anemia defisiensi besi itu biasanya meningkat 360. Untuk penyakit kronisnya tuh, kalau penyakit kronis dia biasanya akan menurun sekitar kurang dari 300, dan juga kalau untuk yang TIBC pada thalassemia itu biasanya normal atau menurun juga. Kalau anemia sideroblastik juga ada normal atau menurun. Nah, untuk saturasi transferinnya, kalau pada ADB dia menurun sekitar 15%. Kemudian untuk anemia penyakit lain kronis yang lainnya itu ya anemia penyakit kronis lainnya itu dia akan menurun atau normal sekitar 10 sampai 20. Kemudian untuk yang thalassemia dia akan meningkat lebih dari 20%, dan juga pada sideroblastik juga meningkat lebih dari 20%. Kemudian untuk besi sumsum tulang, pada pemeriksaan sumsum tulang kalau pada anemia defisiensi besi itu dia akan negatif. Ya, ADB juga negatif. Kalau penyakit kronis dia penyakit anemia kronis itu dia positif. Kalau sideroblastik itu dia positif dengan ring sideroblast. Kalau pada thalassemia itu dia positif kuat. Lalu kalau pada pemeriksaan protoporfirin eritrosit itu dia meningkat ADB. Nah, ADB dia meningkat. Kalau penyakit anemia kronis lainnya dia akan meningkat, thalassemia normal, dan juga pada sideroblastik juga normal. Lalu pada pemeriksaan serum ferritin itu kalau pada ADB dia menurun sekitar 20 mikrogram per liter. Kalau yang penyakit anemia kronis juga dia normal, itu dia normal 20 sampai 200. Kalau thalassemia itu meningkat lebih dari 50, dan juga pada sideroblastik itu dia meningkat lebih dari 50. Nah, untuk erythropoiesis HB itu kalau ADB itu normal, penyakit anemia kronis itu pasti normal, dan juga thalassemia, kalau thalassemia itu dia HB-nya A2 meningkat, dan juga kalau pada anemia sideroblastik itu dia normal. Selanjutnya kita masuk pada komplikasi. Nah, untuk komplikasi yang didapat pada ADB itu bisa menyebabkan yang pertama, pada sistem neuromuskular akan menyebabkan gangguan kapasitas kerja. Yang kedua, gangguan terhadap proses mental dan kecerdasan yang mendampak pada perkembangan motorik dan mental anak-anak remaja. Jadi bisa menyebabkan gangguan pada proses mental pada dan juga kecerdasan dari anak dan remaja. Dan itu juga bisa menyebabkan masalah jantung yang bisa seperti adanya aritmia dan juga gagal jantung. Nah, ini gangguan bisa karena ada gangguan pada paru, misalnya hipertensi pulmonal. Lalu ada dari komplikasi selanjutnya adalah gangguan imunitas. Nah, gangguan imunitasnya ada dan juga ketahanan terhadap infeksi karena sudah terjadi anemia defisiensi besi. Nah, gangguan selanjutnya juga komplikasi selanjutnya adalah gangguan terhadap ibu hamil dan janin. Ya, gangguan pada ibu hamil dan juga janin yang dikandungnya. Nah, ini biasanya akan menyebabkan melahirkannya tuh prematur atau bayi yang terlahir dengan berat badan yang rendah, dan serta risiko kematian akibat perdarahan saat melahirkan saat pada proses melahirkan. Lalu komplikasi selanjutnya adalah depresi. Jadi pasien yang biasanya mengalami ADB itu pasti akan merasakan depresi. Lalu yang terakhir adalah karena komplikasinya adalah kekurangan zat besi yang kronis itu dapat menyebabkan kematian akibat gangguan paru-paru atau gangguan pada jantung yang mendasarinya. Selanjutnya kita masuk ke tata laksana. Jadi tata laksananya dibagi menjadi 4, ada terapi kasual, pemberian preparat besi atau Fe, kemudian terapi besi parenteral, dan juga transfusi. Nah, jadi yang pertama kita lihat yang terapi kasual ini biasanya itu dia akan dicari dan juga mengobati secara etiologinya. Kemudian untuk pemberian preparat besi itu nanti akan diberikan biasanya ferrous sulfat per oral. Per oral itu 3 kali 200 dan juga ada juga 3 kali 100. Itu diberikan selama 3 sampai 6 bulan. Nah, untuk suplemen besi lainnya biasanya diberikan seperti ferrous gluconat, ferrous furamat, ferrous laktat, dan juga ferrous succinat. Nah, lalu ada terapi besi parenteral. Nah, terapi besi parenteral ini bisa dilakukan secara IV maupun intrasubkutan. Nah, jadi diberikan vitamin C dengan dosis 2 sampai 3 kali 50 sampai 100 mg per hari untuk meningkatkan penyerapan besi. Nah, lalu ada terapi transfusi. Ini terakhir ya, terapi transfusi itu untuk pasien dengan pendarahan aktif yang hemodinamiknya tidak stabil, atau untuk pasien yang anemia kritis, nah, tingkat HB-nya kurang dari 7 misalnya. Nah, bisa juga akan mengakibatkan iskemia akut, atau juga semua pengobatan lain gagal memperbaiki anemia. Nah, untuk secara terlaksanaan farmakologi itu bisa diberikan konsumsi makanan tingkat zat besi yang tinggi seperti kacang-kacangan, sayuran yang hijau, dan juga daging merah tanpa lemak.
Lalu ada juga diberikan konsumsi makanan tinggi folat. Nah, ini biasanya ditemukan pada jeruk, pisang, kacang-kacangan karena menghasilkan folat. Lalu bisa diberikan juga konsumsi makanan tinggi vitamin B12. Nah, ini biasanya ditemukan pada susu, semua olahan susu, daging, dan juga produk kedelai. Lalu bisa juga diberikan konsumsi makanan tinggi kaya akan vitamin C. Ini biasanya ditemukan di buah jeruk, melon, pepaya, dan juga jenis buah-buahan lainnya. Lalu juga harus dibatasi minum kopi dan juga teh karena kafein itu biasanya akan membuat pergerakan sel dalam tubuh itu dalam menyerap zat besi itu akan sangat-sangat lambat. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai PBL1, PBL1 dengan kasus yaitu anemia defisiensi besi. Semoga bermanfaat. Nama saya Andika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.